Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning di segmen ketiga, dan ketika tadi kita sudah menyinggung sedikit bagaimana terhadap pengawasan anggaran untuk penanganan bantuan sosial COVID-19 yang baru saja diluncurkan oleh Gubernur Provinsi Kepri. Mungkin saya ke Pak Maskur terlebih dahulu, Pak. Mungkin barangkali Pak Maskur ada nih bagaimana untuk menyampaikan mengawasi anggaran tersebut, Pak, agar tepat sasaran dan sesuai dengan ininya. Baik, memang ada kebijakan yang luar biasa karena pandemi ini terjadi, sehingga dengan instruksi menteri aja bisa merubah APBD sekarang itu kan, dengan kegiatan refocusing, tapi itu kan dijamin oleh undang-undang. Nah, tentu peran bersama ya, DPRD kita harap melakukan peran fungsi pengawasannya, karena mereka sekarang tidak berperan lagi untuk melakukan refocusing itu. Pemerintah hanya menyampaikan saja dan mereka menyetujui. Tapi dalam pelaksanaannya harusnya DPRD aktif mengawasi itu sesuai tidak dengan fakta di lapangan. Yang kedua, memang masyarakat ya membantu lah ya. Kita berharap ya Bu Yani sudah bekerja maksimal ini, jangan sampai belakang hari ada masalah gitu kan. Bantuan sosial ini kan anggaran yang luar biasa besar nih. Kalau satu, bahkan APBN itu triliun, ada ratusan triliun untuk kegiatan sosial di masa pandemi ini. Nah, kita berharap belakang hari memang, saya pikir itu juga yang menjadi ketakutan mau mempercepatkan ini, karena harus verifikasi, harus jelas data, sementara orang membutuhkan. Nah, kehati-hatian ini perlu supaya jangan jadi masalah belakang hari, tapi kita mengutamakan penyelamatan yang terdampak, itu yang paling penting. Tentu peran kita semua lah ya. Kita berharap DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota untuk ya memberikan informasi yang akurat supaya pengawasan anggaran ini tepat sasaran seperti itu. Tentu juga ada ombudsman yang kita harapkan luar biasa ini, yang independen, yang dapat membantu juga pengawasan ini. Anggaran itu. Baik, mungkin kita mencoba menyapa kembali Pak Lagat yang tersambung secara virtual. Halo Pak Lagat. Ya, Pak, gini Pak, nah, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit bagaimana pengawasan terhadap anggaran yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Nah, peran Ombudsman sendiri di sini seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama tentu kita berharap supaya masyarakat juga proaktif. Kalau contohnya mengalami katakanlah perlakuan tidak dilayani ya oleh pemerintah, padahal termasuk skala prioritas untuk diberikan bantuan. Nah, silakan cari di Google, itu ada data ombudsman perwakilan, sampaikan laporan, bisa melalui telepon, bisa melalui email. Nah, yang kedua tentu kami juga berkoordinasi dengan para kepala daerah. Dalam hal ini untuk bantuan provinsi, memang kami beberapa kali berkoordinasi dengan Pak Gubernur supaya terkait dengan bantuan-bantuan ini memang diintensifkan, segera diberikan. Tadi Bu Yeni menyampaikan dari sekitar 20 M tersebut kan baru sekitar 10% ya, kurang lebih yang baru tersalurkan. Nah, ini kan sekarang kan sudah bulan 8 akhir, bulan depan bulan 9, tentu hanya beberapa bulan ke depan untuk dilakukan pendistribusian bantuan. Nah, harapan kami Bu Yeni yang seperti ini segera dilakukan dengan cepat, berdayakan seluruh perangkat yang ada, RT dan RW, supaya bantuan ini cepat diterima oleh masyarakat. Kami juga tidak melihat ya secara masif pemerintah provinsi dalam hal mempublikasikan bantuan ini kepada masyarakat sudah terpublikasi seperti itu. Saya barusan cek websitenya Pemprov, tidak ada memuat informasi terkait dengan bantuan seperti ini. Nah, ini bisa saja menjadi masyarakat kurang tahu. Nah, lalu bagaimana mekanisme untuk mendapatkan bantuan tersebut? Ini juga harus jelas ya. Ukurannya apa? Memang betul harus terdata di DTKS karena memang itu menjadi data terpadu ya. Namun dengan ada pandemi ini banyak juga yang tadinya tidak terdata dalam DTKS oleh pencacah, lalu kemudian mereka termasuk sasaran bantuan. Nah, ini juga siapa yang melakukan ini dan bagaimana mekanismenya seperti itu. Sehingga betul-betul memang masyarakat yang terdampak ini seluruhnya mendapatkan bantuan seperti itu. Mungkin itu Mbak Sarah.
Baik Pak Lagat, mungkin saya akan ke Bu Yeni kembali ya Bu ya, mungkin menanggapi pernyataan dari Pak Lagat tadi bahwa pemerintah provinsi kurang mungkin mensosialisasikan bantuan-bantuan ini kepada masyarakat. Mungkin Bu Yeni bisa menanggapi pernyataan Pak Lagat tadi Bu. Kalau dibilang pemerintah provinsi kurang mensosialisasi, saya rasa di websitenya Pemprov Kepri, baik itu di Humas atau ada FB-nya dokumentasi dan humas Pemprov Kepri itu udah banyak juga. Kemudian kami juga sudah siaran di RRI. Nah, untuk menambah sosialisasi kami sebagai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, inilah kita mau sosialisasi ke kabupaten kota. Yang kita mulai pertama memang dari kota Tanjung Pinang. Kemudian kita teruskan ke Bintan, baru ke kabupaten kota lainnya. Kemudian tadi Pak Lagat bilang bahwa memang yang tidak masuk DTKS itu kita bantu juga. Kita tadi dah kasih penjelasan ya Mbak Dewi bahwa memang bisa kita bantu selama itu masih dapat surat SKTM dari kelurahan. Nah, seperti itu. Kemudian tadi apa lagi ya? Saya rasa itu dulu deh Mbak. Baik, mungkin saya ke Pak Lagat lagi. Pak Lagat lagi kembali. Halo Pak Lagat. Bapak, Pak masih terhubung ya. Pak Lagat juga menyampaikan tadi bahwa masyarakat itu harus proaktif untuk menyampaikan begitu bahwa keluarga tersebut juga terkonfirmasi COVID-19 dan kemudian juga Pak Maskur tadi juga menyampaikan masyarakat juga berperan aktif begitu ya Pak ya. Pak Lagat terlebih dahulu Pak, maksudnya berperan aktif ini masyarakat mencari tahu informasi begitu ya Pak ya. Baik, jadi Mbak Sarah tadi disampaikan bahwa Tanjung Pinang, Bintan, di luar Batam itu memang peran masyarakat untuk yang masalah PPKM ini ke kami ya, memang sangat minim ya. Padahal kalau kita dengar di pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, itu kan banyak masyarakat mengeluh ya terkait dengan bantuan tersebut. Maka itu yang kami masukkan tadi, masyarakat yang memang quote unquote menjadi korban belum diberikan layanan bantuan, silakan aktif ya. Kami sebagai lembaga pengawas pelayanan publik ini salah satu yang berwenang untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat. Nah, harapan kami sih khusus di masyarakat Tanjung Pinang ini silakan ya, kalau memang ada masyarakat begini sudah mengajukan tapi nggak cair atau tidak realisasi bantuannya. Nah, biasanya setelah kami tindak lanjuti, memang dinas sosial setempat langsung menindaklanjuti bantuan tersebut. Nah, ini yang kami harapkan peran masyarakatnya. Begitu mungkin Mbak Sarah. Setuju ya Pak ya dengan pernyataan Pak Lagat tadi selaku Ombudsman bahwa masyarakat bisa melaporkan ke Ombudsman sendiri dan kemudian Ombudsman yang menyampaikan atau menindaklanjuti ke pemerintah provinsi ya Pak ya. Iya, Ombudsman ini kan lembaga independen yang kuat sekali. Pak Lagat apalagi punya kepedulian seperti ini. Kita terima kasih. Cuman Bu Yeni saran aja, karena ini kita nggak bisa menggunakan lagi cara-cara konvensional ya dalam keadaan yang darurat seperti ini. Mungkin kemarin kan contoh ada stafnya Ibu membuat siapa yang meninggalnya hubungi sekian, dan itu kan efektif sekali tuh, cepat responnya. Nah, saya pikir gunakanlah sekarang zaman medsos ini, mungkin dibuat flyer yang jelas tentang bantuan sosial tadi itu, nggak apa-apa dibuka saja, nanti kan dia akan terseleksi oleh tim Ibu yang punya itu disampaikan aja ke masyarakat supaya masyarakat tahu gitu. Cepat, medsos itu dalam satu hari saja hampir semua orang langsung tahu, daripada Ibu turun ke kabupaten kota segala macam, nanti kabupaten akan ke bawah, perlu proses, itu juga perlu dilakukan, tapi medsos manfaatkanlah sarana yang ada ini untuk menyampaikan. Nanti akan tersaring sendiri dengan ini. Jadi supaya masyarakat tahu loh bahwa ada, ini kan jangan dengar nih ada bantuan segala macam tapi nggak tahu sebagaimana Pak Lagat bilang tadi mau kemana mereka mau meminta bantuan itu, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini di share aja di media sosial, mudah-mudahan ya saya yakin cepat gitu orang tahu gitu. Tapi saran saya memang tadi itu saya nggak baca pergubnya ya, jangan yang hanya terdampak isolasi mandiri, yang non isolasi ini juga dampaknya luar biasa ya, yang cuman mungkin lewat UMKM ya, mungkin UMKM ada solusinya, tapi yang nggak punya pekerjaan gimana kan gitu.
ini juga aduh sedih kita. Iya, mungkin dari Dinsos sendiri barangkali tadi Bu Yeni udah menyampaikan juga kan Pak ya, bahwa Bu Yeni memberikan nomor WA begitu ya Bu ya. Mungkin Bu, mungkin saran juga dari kita mungkin ada satu nomor resmi call center yang bisa diakses terus oleh masyarakat barangkali Bu, seperti itu. Kalau nomor WA yang beredar sekarang tuh nomor Eka bisa diakses gitu kan. Tapi kalau memang mau nomor saya juga nggak ada masalah. Kita fasilitasi, artinya kita fasilitasi masyarakat untuk untuk menanyakan segala sesuatu, baik itu untuk konfirmasi maupun untuk santunan yang meninggal. Kemudian saya menanggapi masalah pengawasan tadi. Nah, di samping ada ombudsman, ada masyarakat, kemudian ada DPRD, di intern kita juga, di tim kita juga ada inspektorat daerah. Ini dari awal memang kita sudah melibatkan inspektorat dalam arti pengawasan. Jangan sampai ya melenceng dari bansos yang memang harus ke masyarakat seperti itu, karena pengalaman kita sangat banyak ya Pak masalah bansos. Jadi ya kita berharap dan kita meminta kepada gubernur agar memang ini benar-benar diawasi oleh inspektorat daerah gitu. Baik Bu, ya ini mungkin Bu sebagai bocoran bocoran untuk masyarakat juga bahwa ke depan setelah ini mungkin pemerintah Provinsi Kepri juga akan membuat sebuah terobosan lagi mungkin untuk bantuan masyarakat, mungkin seperti apa Bu? Ada barangkali Bu? Selesaikan yang ini dulu berarti ya Bu? Iya, karena gini Mbak, ini yang baru kami salurkan kan mungkin baru sekitar 600 orang dengan anggaran yang 1M. Ini masih panjang perjalanan kami, proses kami masih banyak, dan data-data dari kabupaten kota juga masuk setiap hari ke kami. Kemudian data DTKS itu masuk ke WA kami setiap hari. Jadi saya merasa ya kami harus fokus ke sini dulu gitu. Saya mungkin tambahan lah. Mungkin sebenarnya bantuan untuk masyarakat ini kan banyak dari kementerian, ada statusnya, ada PKH segala macam. Nah, ini koordinasi yang memang harus jalan gitu dengan kabupaten kota. Kalau tidak dia ada yang dapat double, ada yang tak dapat sama sekali. Ini bisa terjadi karena kementerian kan ada juga menyalurkan gitu kan. Jadi ini kan kebijakan baru dari provinsi. Ya. Saya takut nanti di kabupaten, tapi mudah-mudahan koordinasi lah secepatnya dilakukan supaya tidak tumpang tindih dan cepat sampai kepada masyarakat. Saya tanggapi sedikit Mbak Dewi. Ya boleh Bu. Ini karena memang PKH, BST, kemudian BPNT itu memang ada di saya semua. Jadi bisa saya tanggapi. Ya. Jadi kalau untuk selama ini bantuan PKH itu kan memang kita mulai di tahun 2011. Nah, ini udah berjalan sampai sekarang. Kemudian ada BPNT itu mulai 2017. Memang itu untuk semua KPM yang DTKS gitu ya Pak ya. Kemudian pas kita pandemi COVID kemarin di awal tahun 2020 itu Kementerian Sosial meluncurkan BST, bantuan sosial tunai. Nah, ini memang bantuan yang di luar PKH dan BPNT. Sasarannya itu yang ada di DTKS dan non DTKS masuk, tapi yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Artinya yang di luar DTKS ini dapat bantuan. Nah, mungkin untuk Kota Tanjung Pinang sama Kota Batam ini karena kita perkotaan jadi tidak ada. Nah, di 5 kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, selain BST kita ada namanya BLTDD, dana desa. Nah, itu jadi ada memang beberapa bantuan yang di luar Kementerian Sosial, yaitu ada di PMD seperti itu. Jadi sumbernya APBN. Sumbernya APBN juga. Jadi ya setelah pas masa PPKM ini kita Kementerian Sosial itu juga mengeluarkan bantuan beras yang kemarin 10 kilo melalui Bulog. Itu memang untuk untuk PKH dan BPNT serta BST seperti itu. Baik Bu, ini artinya memang sudah ada bantuan dan kami sama kabupaten kota itu Pak ya selalu berkoordinasi, nggak mungkin tidak berkoordinasi. Itu udah jangan sampai tidak ada koordinasi sama sekali, karena memang ya data kami provinsi itu berasal dari kabupaten kota. Baik, mungkin saya ke Pak Maskur Pak, terkait dengan bagaimana, apakah pemerintah ini ada cara lain Pak untuk mengatasi pandemi COVID ini Pak di daerah kita ini? Kalau menurut Bapak seperti apa nih? Mungkin cara lain seperti selain daripada terobosan bantuan-bantuan sosial ini yang diberikan begitu Pak?
sekarang kan memang lagi recovery kesehatan dan ekonomi ya. Dan alhamdulillah Kepri sudah masuk level 3 gitu kan. Sekarang kan udah pakai level-level nih, kita nggak paham sampai kapan juga jelas juga. Memang UMKM yang cepat. Saya setuju tadi yang yang bantuan isolasi mandiri itu segera disalurkan. Tapi untuk mereka recovery ekonomi ke masyarakat itu harus UMKM jangka panjangnya, nggak bisa bantuan-bantuan yang sesaat ini. Nah, ini harus pemerintah daerah bekerja sama, koordinasi kabupaten kota, bagaimana menghidupkan semua ekonomi masyarakat itu yang hari ini terpending, terhenti semuanya. Kita nggak ada solusi sekarang. Orang buka warung nggak ada yang makan, kan gitu kan. Ya harus dibantu. Saya pikir yang dilakukan oleh Pak Gubernur Pak Ansar itu sudah benar, memberi bantuan pinjaman tanpa bunga yang ditanggung oleh itu. Nah, lagi-lagi sampai hari ini masyarakat nggak tahu gimana untuk mendapatkan bantuan itu. Kan itu perlu segera disosialisasikan ke masyarakat. Siapa yang bisa mendapatkan itu? Kan cuman dapat gambaran aja, ada alokasi anggaran, tapi cara mendapatkannya seperti apa? Kan itu harus cepat itu, supaya masyarakat kemudian pengawasan lagi. Bisa aja orang dapat bantuan dia nggak digunakannya untuk usaha, tapi karena kebutuhan hari-harinya habis tertutupi. Ya, Memang mungkin ini juga barangkali ya Pak ya, dengan mempercepat belanja pemerintah. Jadi nah itu juga kita dengarkan sekarang penyerapan anggarannya masih kecil APBD. Ini harus cepat dan kita berharapkan refocusing yang dilakukan oleh pemerintah yang memang kegiatan kemasyarakatan, bantuan untuk alat tangkap nelayan, bantuan untuk petani itu jangan dipangkas, itu memang untuk kebutuhan hidup masyarakat. Yang untuk perjalanan dinas, untuk kepentingan yang memang bisa dipending itu kita setuju. Tapi kita lihat sekarang provinsi lah ya, sepertinya pangkas habis gitu. Padahal masyarakat sudah bersiap-siap nih untuk melanjutkan usahanya. Ternyata begitu dicek anggarannya habis karena refocusing. Nah, kita cek ke SK, saya tahu juga ada SKPD bilang ya perintahnya dihilangin semua, ya sudah. Ya ini juga kan nggak harus selektif lah gitu, harus selektif juga gitu. Sebentar Pak, saya jadi agak ini dibilang pangkas habis, saya rasa tidak, karena saya sebagai PPK-nya di Dinas Sosial, ini memang kita namanya ada usaha ekonomi produktif, bantuan peralatan untuk kelompok usaha yang ada di DTKS, yang usaha itu yang di kelas rumah tangga seperti di itu, Dinas Sosial. Di Dinas Sosial ini nggak ada kita pangkas sama sekali. Ya Dinas Sosial mungkin bertindak masalah. Jadi jangan dibilang SKPD itu, lainnya. Tapi saya nggak terima dibilang dipangkas habis. Ya nggak, SKPD lainnya kan juga bersentuhan dengan masyarakat gitu kan, pertanian, perikanan segala macam itu kan juga banyak bantuan masyarakat hilang dia kan. Ya mungkin ada sebagian ya, tapi harus dicek benar-benar lagi gitu ya. Nggak terima kalau dibilang pangkas habis nanti. Itu sebenarnya memang untuk kepentingan masyarakat oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu dipangkas habis ya, tidak seperti itu juga itu. Baik, baik Bu Yeni. Nah mungkin di segmen terakhir ini kita juga masih terhubung dengan Pak Lagat. Pak Lagat, saya ingin meminta pendapat Anda jika misalnya PPKM ini diperpanjang Pak. Saat ini kan masih PPKM level 3 begitu ya Pak Mas. Dan jika nanti mungkin diperpanjang dan kita tidak tahu. Nah menurut Anda sendiri seperti apa sih Pak antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah ini? Apakah memang harus menambah lagi anggaran yang 20M tadi ditambah lagi menjadi 40M misalnya Pak? Silakan ya, Pak. Kita sih tidak berharap ini diperpanjang ya Mbak Sarah ya. Karena kasihan masyarakat, terutama mereka yang ada di ekonomi menengah ke bawah, sangat terdampak sekali. Apalagi tren belakangan ini kan sangat positif ya. Sebenarnya Kepri ini sudah dapat digolongkan level 2 sebenarnya. Cuman pemerintah pusat melihat supaya tren penanganan COVID ini semakin membaik ke depan, maka sepertinya memang pilihannya dimasukkan di level 3 supaya betul-betul aman nanti, sehingga semua kembali aktivitas mendekati normal seperti itu. Nah, tapi seandainya pun harus masuk lagi ke situasi yang lebih sulit, katakanlah di level 3 atau level 4, maka memang suka tidak suka, mau tidak mau, kepala daerah harus memilih pilihan mementingkan rakyatnya ya dengan memberikan bantuan yang lebih besar. Kalau tidak memang akan selalu meningkat penambahan angka kemiskinan dan angka kriminalitas, karena memang ya seperti Pak Mas Pur tadi, ini masyarakat kan
satu aja pilihannya, penting makan kan gitu, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, oleh karena itu memang kami harapkan pemerintah daerah dalam hal ini mungkin gubernur mungkin dalam mengantisipasi ini tetap menganggarkan dana untuk bantuan sosial di tahun akan depan. Ya, kami tidak tahu apakah di pengesahan kemarin rancangan anggaran APBD 2022 itu apakah berapa besar dana bantuan yang dianggarkan. Tapi harapan kami signifikan. Seandainya pun belum dianggarkan, karena memang pemerintah pusat dalam Mendagri itu memberikan lampu hijau. Silakan pemerintah daerah melakukan reprocessing dengan cara yang mudah tanpa harus melalui persetujuan DPRD. Cukup dikasih tahu. Nah, ini kan hal-hal yang positif sehingga tergantung kepala daerahnya, goodwill ya untuk melakukan penanganan bantuan sosial kepada masyarakat itu. Saya kira itu Mbak Sarah. Singkat saja barangkali Pak. Baik Pak Lagat. Jadi memang kita berharap bantuan sosial ini bisa cepat diberikan kepada masyarakat. Kalau kurang ya mau nggak mau memang demi masyarakat yang tetap terjaga kebutuhan masyarakatnya yang terdampak, ya pemerintah harus bertanggung jawab untuk itu. Justru itulah keberadaan pemerintah kepada masyarakat. Dan saya kira Pak Gubernur, Pak Ansar memiliki goodwill sangat luar biasa terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Kepri bisa merealisasikannya dengan baik tentunya. Itu harapan kami, Mbak Sarah. Ke Pak Maskur, Pak, ya seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa bantuan sosial pada masa PPKM ini menurut Anda efektif ya Pak ya? Ya, itu yang memang hari ini kebutuhan dasar yang sangat sulit, masyarakat merasa sangat terbantu, maka kita apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan tentu saja kita lagi dorong agar percepatan penyaluran itu yang mungkin dicarikan solusi lebih cepat lagi. Ini udah berusaha cepat ini, cuman kita inginkan lebih cepat lagi sehingga masyarakat benar-benar merasa bantuan itu ya datang pada tepat waktunya, gitu ya. Begitu ya Bu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin dari Bu Yeni, Bu, barangkali ada ingin disampaikan juga terkait bansos ini kepada masyarakat, seperti apa Bu di segmen terakhir ini? Kepada semua lapisan masyarakat, kalau memang belum terdaftar di Dinas Kesehatan dan sekarang lagi sedang isolasi mandiri, saya harap sih bisa langsung daftar ke Dinas Kesehatan, baik itu mungkin tidak bisa langsung, tapi mungkin melalui RT, perangkat RT, RW ataupun kelurahan. Jadi dengan adanya di data Dinkes bisa kita bantu cepat seperti itu. Dan jangan lupa untuk kelengkapan administrasinya Mbak, jadi kami bisa cepat hubungi gitu Pak. Misalnya nama NIK jangan sampai nggak dicantumkan, sama nomor telepon yang aktif yang bisa kami hubungi secepatnya, seperti itu. Itu saja dari saya Mbak. Baik, terima kasih. Nah pemirsa, seperti tema yang kita angkat, bantuan sosial pada masa PPKM ini efektifkah? Nah ternyata memang sangat efektif sekali bagi masyarakat yang tidak hanya masyarakat yang terdampak saja, tetapi masyarakat yang terkena imbasnya, yang terdampak begitu juga sangat efektif diberikan. Tetapi pada saat ini mungkin pemerintah Provinsi Kepri masih terfokus untuk keluarga yang terkonfirmasi COVID begitu. Dan tadi pemirsa Bu Yeni juga telah menyampaikan seperti apa prosedur untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah pemirsa, demikian perbincangan kami pada pekan ini. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan dan juga kepada Anda yang memberikan komentar di Facebook Tanjung Pinang TV. Dan pemirsa, terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sanford selaku sponsor pendukung program-program di Tanjung Pinang TV. Dan kita tahu Sanford adalah air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Sumber Izumi Mas Perkasa dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi pada pekan depan, tentunya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Tetap saksikan Coffee Morning setiap hari Kamis jam 10. Baik pemirsa, kami pamit undur diri. Saya Dewi Sarah mewakili kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.